Aku mencintai istriku lebih dari yang dia tahu. Tapi karena kebodohanku, kini menjadikanku menyesal seumur hidup. Andai waktu bisa kuputar kembali, tentu bidadariku kini masih bersamaku. Kenalkan, aku Anto. Aku menikahi istri kuliah 3 tahun yang lalu. Dia istri yang cantik dan solehah. Dengan hijab lebarnya semakin menambah anggun istriku. Itulah salah satu alasan kenapa aku jatuh cinta dan segera menikahinya. Meskipun saat itu kita baru saja kenal sekitar 2 bulan. Aku mantap untuk meminangnya dan betapa aku sangat bahagia memilikinya. Setelah melahirkan, Lia masih kekeh tetap bekerja meski aku memintanya untuk rehat. Dia bilang kasihan kalau hanya aku yang bekerja. Dia akan keluar bekerja nanti setelah kami sudah bisa membeli rumah sendiri. Untuk sementara, kami memang menumpang di rumah orang tuaku. Selama menjadi istriku, Lia tak pernah merepotkanku. Jarang sekali dia mengeluh meski sering lembur pulang malam. Dan dia juga senang meskipun kita menumpang di rumah orang tuaku. Ibuku pun tidak pernah mengomentari menantunya. Meski kadang menasehati, tapi Lia tidak sedikit pun merasa tersinggung. Tapi sejak sebulan lalu, entah kenapa Lia sepertinya amat sangat berbeda. Lia yang mandiri mulai meminta hal-hal yang kadang membuatku heran. Dia sudah tidak mau pergi bekerja sendiri, selalu minta diantar. Padahal setiap hari juga selalunya bawa motor sendiri. Kalau aku lagi tidak buru-buru, aku mengantarnya ya meski sedikit agak kesal ya. Tapi kalau saat itu aku lagi ada pekerjaan pagi-pagi, aku menolaknya untuk mengantarnya ke tempat pekerjaan. Setiap aku masuk siang atau malam, dia selalu uring-uringan. Katanya nggak mau tidur sendiri, nggak bisa tidur minta dikeloni. Padahal selama ini sudah biasa. Oh, seperti itu. Dan selama ini dia nggak pernah sama sekali untuk komplain dan berkomentar ini dan itu. Minggu ini bahkan dia mogok makan hanya gara-gara aku tidak mau menyuapinya. Dia memintaku untuk menyuapinya. Dia ingin seperti terlihat dan mengulang masa-masa saat kita pengantin baru. Ya saat itu aku menjawabnya seperti kekanak-kanakan. Tapi karena dia terus merengek dan aku merasa risih, ya mau gak mau aku menurutinya. Hingga pagi itu aku kebetulan masuk pagi dan kami entah kenapa bangun agak kesiangan. Jam 5 baru bangun padahal dia biasanya jam 4 sudah bangun dan menyiapkan makanan. Ya karena yang masak setiap hari memang ibuku. Kami memang biasa membawa bekal untuk sarapan. Aku yang harus sudah masuk kerja jam 7, mandi secepat mungkin. Karena jarak ke tempat kerja agak lumayan jauh, ya sekitaran 1 jam. Itu pun kalau tidak macet. Akhir-akhir ini jalanan macet karena jalur yang satunya sedang dalam perbaikan. Dan saat itu sebelum aku berangkat, tiba-tiba Lia bicara bahwa dia ingin bareng sama saya. Dan aku pun memberitahunya bahwa aku sudah telat dan tidak bisa untuk mengantarnya. Dan dia pun tidak mau untuk membawa motornya sendiri dan tidak bisa mengerti keadaanku saat itu. Ya karena aku pun tetap untuk memaksanya untuk
membawa motornya sendiri. Dia memberikan alasan bahwa dia saat itu lagi nggak enak badan. Dan aku memberitahunya bahwa kalau lagi tidak enak badan, gak usah masuk kerja dan minum obat, istirahat di rumah. Dan dia pun tidak mau untuk istirahat di rumah, tidak mau minum obat. Dan dia kekeh untuk berangkat kerja, tapi dengan syarat dia mau bonceng di sepedaku, tidak mau untuk membawa motornya sendiri. Ya, karena aku pun juga malas untuk berdebat berpanjangan, aku menyuruhnya untuk beres-beres dengan, ya mungkin kalau dirasakan dan dengar dengan nada yang tinggi dan dongkol. Dan dia pun kayaknya juga merasakan itu, karena dia bertanya bahwa apakah aku marah saat itu. Ya pasti iya kayak gitu, karena waktu sudah siang dan sudah telat, harus ngantar dia ke tempat kerjaan kayak gitu. Nah, aku pun di situ pun karena bukan mengambil kesempatan juga, tapi secara refleks unek-unek yang kemarin-kemarin itu tertunda untuk dikeluarkan, saat itu aku pun mengeluarkan begitu saja. Dan saat kami baru keluar rumah, saat istriku mau naik ke sepeda motor, saat itu juga anakku malah nangis, pengen ikut ibunya. Padahal biasanya juga setelah salim dan cium, anakku ini akan melambaikan tangan dan cium jauh sambil senyum-senyum. Bilang dadah, dadah, seperti itu. Ya karena ibu juga tahu kalau aku sudah kesiangan, ibuku pun meminta kami untuk segera berangkat dan dia akan menghandle anak kami yang lagi menangis. Dan sebelum berangkat pun malah justru istriku mencium anak kami, dan lama sekali, dan kesempatan itu diambil oleh anak kami untuk memegang erat hijab ibunya sambil meminta digendong. Dan aku pun di situ terus seperti sudah muka asam karena waktu sudah hampir semakin telat, sudah waktunya harus berangkat kerja sudah dari tadi, ini malah keulur-ulur dengan keadaan yang semakin gak karu-karuan. Dan aku pun meminta istriku untuk cepat-cepat naik ke atas motor. Dan benar saja, jalanan mulai macet. Aku yang agak sedikit dongkol dan buru-buru juga akhirnya hanya bisa menahan emosi. Sepertinya Lia menyadari kesalahannya, dan dia pun minta maaf saat itu. Gara-gara dia semuanya jadi telat, dan belum lagi nanti aku juga diomelin sama bosku, sama atasan kayak gitu ya. Karena aku pun juga gak mau debat, jadi aku hanya bisa diam saja, tidak mau mengatakan sepatah kata pun saat itu. Setelah jalanan agak longgar, aku pun melaju motorku kencang karena saat itu aku sudah benar-benar harus cepat-cepat sampai tempat tujuan. Saat aku fokus ngebut, tanpa aku sadari ada dua bapak-bapak berboncengan menyeberang dengan menyalakan lampu dadakan. Aku yang posisinya ngebut tak bisa lagi menghindari tabrakan itu, dan akhirnya aku menabraknya. Motorku terseret agak lumayan jauh ke pinggir, sedang aku dan dia terjatuh, tapi alhamdulillah aku bisa segera bangkit. Dan dia aku tuntun ke pinggir karena tak kulihat luka yang berarti. Sedang kedua bapak-bapak itu agak terluka lumayan parah. Aku pun buru-buru menolong mereka dengan dibantu banyak orang di sana yang mulai berkumpul saat itu. Sampai aku selesai membantu mereka dan memberikan KTP-ku sebagai tanda bahwa aku akan ikut bertanggung jawab atas pengobatan mereka. Tanpa aku sadari, istriku pingsan dan orang-orang berteriak memanggilku. Aku pun segera bergegas menghampiri istriku. Aku kaget, kagetnya setengah mati, melihat darah segar menempel di hijabnya, tepat di kedua telinganya dan juga dari hidungnya.
Aku pun panik dan lemas. Dibantu orang-orang, aku bawa istriku ke rumah sakit. Aku bawa ke UGD. Dalam hati aku menyesal kenapa tadi aku harus ngebut dan mengikuti emosi yang gak stabil tanpa aku memperhatikan dan mempedulikan istriku yang ada di belakangku. Aku malah sibuk menolong orang, sedang aku mengabaikan istriku sendiri. Aku terlalu yakin bahwa istriku saat itu baik-baik saja, karena saat aku membangunkannya tidak ada luka yang aku lihat saat itu. Sejak dibawa ke UGD, Lia tak pernah siuman. Dia koma. Aku selalu setia menunggunya pagi, siang, malam. Aku tak peduli meskipun aku akan dipecat sekalipun. Aku menangisi kebodohanku. Andai secepatnya segera ku sadari dan ku bawa Lia ke rumah sakit, tentu lain ceritanya. Aku memang bodoh. Dengan tak sengaja aku membunuh istriku. Dan tak henti-hentinya aku meminta maaf. Entah sampai kapan aku akan menyesalinya. Seminggu koma, istriku kembali ke pangkuan yang di atas. Aku pun sampai saat ini tidak tahu harus bagaimana nantinya akan menceritakan ini kepada anakku, menjelaskan apa yang terjadi pada ibunya. Aku takut bahwa anakku akan menyalahkanku. Aku mengerti dia tidak akan bisa kembali lagi meskipun penyesalan seberat apapun yang aku rasakan. Hanya doa yang bisa aku berikan untuknya. Jadi aku berharap bagi kalian yang mendengar cerita ini, jangan saat kalian emosi, kalian mengendarai sepeda motor atau melakukan hal-hal bodoh yang kalian tanpa sadari itu akan merenggut nyawa orang-orang yang kalian sayangi. Dari sini aku belajar bahwa kadang kita tidak tahu, mungkin saat orang lain memberikan sifat yang berbeda saat itu, mungkin bisa saja itu adalah tanda bahwa dia akan meninggalkan kita. Tapi yang aku sesalkan saat dia meninggalkanku, dia pergi dengan cara seperti ini. Seperti aku yang telah membunuhnya. Maafkan aku, istriku. Meskipun 1000 kali aku meminta maaf dan menyesali semuanya, aku tahu tidak akan bisa merubah keadaan. Tapi satu hal yang bisa aku lakukan untukmu, aku tak akan berhenti untuk mendoakanmu.